Terpujilah Allah yang mulia dan berkuasa dalam kehidupan kita. Hari ini, Rabu 12 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpuji termulialah Engkau, sebab tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Untuk itulah kami selalu hadir dan saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab 2 Samuel 15 ayat yang pertama hingga ayat ke-6 dengan judul perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Pendengar renungan Oasis Fajar hari ini, judul kita adalah Iri Hati Awal Kehancuran. Ayat penekanan pada ayat keempat, lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Saudaraku, iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, cemburu, sirik, dengki. Orang yang iri hati menginginkan yang tidak dimilikinya atau mengharapkan orang lain kehilangan. Sifat iri hati juga dimiliki Saul ketika Saul dan Daud kembali setelah mengalahkan orang Filistin. Perempuan-perempuan Israel memuji mereka dengan berkata, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 hingga 8. Pujian ini membuat Saul sangat membenci Daud, sehingga Daud harus hidup dalam pelarian untuk waktu yang lama.
Saudaraku, dalam bacaan Alkitab pada hari ini, yang menjadi perenungan kita mengkisahkan tentang Absalom yang memiliki sifat iri hati yang tak terkendalikan lagi. Meski yang jadi lawannya orang tuanya sendiri, yaitu Daud. Setiap orang datang mengadukan masalahnya kepada Raja Daud. Ia mengambil kesempatan untuk berbicara kepada orang Israel yang ditemuinya di pintu gerbang dengan berkata, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Sungguh, Absalom memberi pernyataan yang tidak sesuai kebenaran. Karena sifat iri telah merusak akal sehatnya. Akibat dari semua kejahatan yang telah diperbuatnya, ia meninggal karena rambut di kepalanya tersangkut di pohon. 2 Samuel 18 ayat 9. Saudaraku, manusia diciptakan Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga adalah bijak jika melihat keunggulan, kelebihan orang sebagai bagian yang harus memotivasi kita menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Iri hati yang terpelihara begitu subur dalam hati hanya akan membuahkan tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, marilah belajar sedapat mungkin menguasai hati, agar kuasa Roh Allah yang memerintah hidup kita. Kitab Amsal 14 ayat 30 berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Sebuah penegasan, jagalah hati dari iri hati, karena iri hati membuat hati tidak tenang dan dapat merugikan diri sendiri, serta menimbulkan kekacauan yang merugikan banyak orang. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berikan kami kemampuan untuk tidak memelihara iri hati dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.